tuan rumah Pondok Pesantren Siratul Islam Kiai Haji Thaifur Khalli, sedek beliau peten kaula hormati. Pertama-tama marilah kita pandatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini telah mengumpulkan kita di tempat yang berberkah ini. Semoga perkumpulan kita ini dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dan kelak kita dikumpulkan bersama menuju surganya Allah, yang masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada hadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaah kelak fi yaumi la yanfa'u malun wala banun. Amin amin Allahumma amin. Pertama-tama kami mewakili sahibul bait Kiai Haji Thaifur sekeluarga, yang pertama berlandaskan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Beliau sebagai penerima tamu pastinya sangat berpegang teguh dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Namun kita sebagai tamu juga punya pedoman juga, ad-dhaif kal mayyit. Nanti kalau sudah acara ini tidak ada apa-apa lagi, ya mohon sabar. Yang namanya dhaif kal mayyit, tamu itu bagaikan mayat. Mayat itu dimandiin, dibolak-balik, ya terserah yang punya tuan rumah gitu. Baik, yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada para kiai, para saudara-saudara yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga dengan hadirnya anda semua ini dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal, dan kami hanya bisa mengatakan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah yang memberi balasan kepada anda semua yang sudah hadir kepada tempat kami ini, meluangkan waktu meninggalkan kewajiban dari tempat yang jauh dari perwakilan seluruh kota Sampang, dan kami mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Yang kedua, andaikan ada beberapa hal yang kurang berkenan kepada anda semua, kami selaku sahibul bait mohon maaf sebesar-besarnya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, marilah kita tekadkan bulat kita dengan niat yang kuat untuk berjuang di dalam organisasi kemasyarakatan PWILS ini demi membela agama, nusa dan bangsa. Setuju? Kenapa harus berjuang di PWILS ini? Karena pada akhir-akhir ini, bahkan sebelum dan sudah lama, kita sesungguhnya telah terjajah melalui penjajahan ideologi yang dapat membongkar pondasi-pondasi kita sebagai keturunan Wali Songo dan pejuang yang telah mengorbankan dirinya, hartanya untuk memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh sebab itu, suara yang bisa kita suarakan, tidak ada suatu organisasi kemasyarakatan yang berdiri di depan untuk membela hal ini kecuali PWILS. Betul? Kenapa? Kita ini telah diwajibkan untuk menjaga dua hal sebagai maqasidus syariah. Yang pertama adalah kita harus menjaga agama kita agar supaya agama ini murni dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ahlus sunnah wal jamaah pahamnya dan tidak tercampur oleh khurafat yang menyesatkan. Betul? Karena begini saudaraku, khurafat yang didongengkan oleh mereka sesungguhnya adalah sangat melawan sekali dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Kami beri contoh di dalam kitab Al-Wariqat di halaman 303, ada seorang Habib, namanya Habib ini katanya derajatnya sama dengan Allah. Kenapa bisa sama?
Karena mereka mempunyai keraton sama dengan keratonnya Allah. Dia mengatakan, Allah berfirman kepadanya, katanya, mulki mulkukah tasarraf fihi kaifa syi'ta. Keratonanku ini keraton Ma juga, artinya ini sekutu dengan keraton Allah. Tasarraf fihi kaifa syi'ta, gunakan sesuka hatimu. Artinya ini sesungguhnya walaupun berbentuk cerita, ini sesungguhnya sudah melenceng, bahkan bisa dianggap bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena walam yakul lahu syarikun fil mulki, yang dienas oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk memperjuangkan seperti ini hanya tentu sebagian. Kalau dihadapkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat ada mukjizat yang khusus kepada baginda Nabi, contohnya Mi'raj. Nabi Mi'raj seumur hidup 1 kali. Kalau kakek mereka Mi'rajnya 70 kali. Ini mengalahkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai menghalalkan yang haram, memencet-mencet air susu, memencet-mencet susunya perawan di pinggir jalan. Lah, ini siapa yang bisa bersuara? Karena sejak dulu orang-orang yang dianggap tokoh oleh kita ternyata tidak bisa bersuara, tidak bisa meluruskan ini. Siapa yang bersuara kalau bukan kita dari PWILS ini? Oleh sebab inilah bagian dari maqasidus syariah, kita membentuk PWILS untuk membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pengaruh dongeng-dongeng dusta khurafat yang telah mereka sebarkan di Indonesia ini. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ada maqasidus syariah, yaitu adalah hifdzul irdi, menjaga kehormatan kita. Oleh sebab itu ada simboyan dari pendahulu-pendahulu kita, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Cinta tanah air bagian dari iman ini sesungguhnya adalah sebuah ungkapan yang terungkap dari sebuah nas yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu pernah berkata di waktu meninggalkan kota Mekah, andaikan umatku tidak mengeluarkan aku darimu wahai Mekah, aku tidak akan pernah keluar dari Mekah. Jadi Nabi ini tidak pernah ke Yaman sama sekali. Nabi tidak pernah kemana-mana. Nabi di Mekah pindah ke Madinah. Namun Nabi walaupun sangat mencintai yang namanya tanah airnya Mekah, karena diusir oleh kaumnya pergi ke Madinah, bagaimana keberadaan Nabi di Madinah? Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencaci maki yang namanya kota Madinah. Bahkan Nabi bersabda, Allahumma ahbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyad. Ya Allah, berilah kami cinta, rasa peduli, rasa memiliki, rasa berkorban demi Madinah ini sebagaimana kami mencintai dulu kota Mekah. Bahkan kami harus mencintai Madinah ini asyad, atau lebih daripada mencintai Mekah. Nah, inilah rasa nasionalisme baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertuang dengan hubbul watan minal iman. Nah, ada sebagian dari mereka ini, ingin menghapus rasa cinta kita kepada tanah air kita. Bahkan dilecehkan, katanya Indonesia ini adalah bintu tarim. Bintu tarim ini kan, tarim ini kan kalau di sini ya kabupaten. Indonesia ini lebar, besar, negara bermartabat, dikatakan bintu tarim, anak perempuannya tarim, bukan anak laki-laki, ini anak perempuan. Katanya Ki Ja'far ini dawil arham. Dikatakan begitu. Bahkan semua sejarah-sejarah kebudayaan Islam, kebudayaan-kebudayaan yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan negara kita dirubah, dianggap mereka lah yang berjuang, padahal yang namanya Utsman bin Yahya itu pengkhianat bagi kita, nggak tahu bagi mereka, kan begitu. Bahkan situs-situs makam banyak dirubah, itu buktinya banyak. Semuanya diam, tidak ada yang bersuara. Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi? Hidup PWILS, siap berjuang untuk PWILS, untuk negara kesatuan Republik Indonesia, siap untuk berjuang menegakkan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.